Shalom, kita berjumpa lagi di dalam kasih Kristus Tuhan kita, di mana sebelumnya kita telah belajar tentang Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita telah belajar tentang pertanyaan yang pertama, hati kita jaga dari apa? Hati kita jaga dari panas hati, tawar hati, kecewa, tinggi hati, dan iri hati. Saat ini kita akan belajar tentang pertanyaan yang kedua, mengapa kita harus menjaga hati? Kita harus menjaga hati karena satu, hati kita ini licik. Yeremia 17 ayat 9 berkata begini, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Hati kita ini licik, Alkitab berkata. Karena itu kita harus menjaga hati kita agar hati kita tidak menipu diri kita. Sering sekali kita tertipu oleh hati kita sendiri. Mulut kita berkata tidak, tetapi hati kita sebenarnya ya. Mulut kita berkata ya, tetapi sebenarnya hati kita tidak. Kita mengatakan saya tidak marah, tetapi hati kita marah. Kita mengatakan saya tidak benci, tetapi ada rasa benci di dalam hati. Karena itu kita harus menjaga hati kita agar hati kita tidak menipu diri kita sendiri karena hati kita licik. Yang kedua, mengapa kita harus menjaga hati? Karena kondisi hati kita menentukan wajah kita. Amsal 15 ayat 13 berkata, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Dari wajah kita bisa mengetahui hati seseorang. Jika wajah seseorang seperti menyeramkan, berarti hatinya sedang dipenuhi marah. Jika wajah seseorang sepertinya lagi muram, berarti hatinya sedang kecewa, sedih. Tetapi jika wajahnya berseri-seri, berarti hatinya sedang gembira. Kita harus menjaga hati kita agar kita mampu memancarkan wajah kita yang penuh kasih. Bagaimana wajah kita menunjukkan ada kasih Allah? Jika hati kita dipenuhi berbagai rasa yang tidak mengenakan, rasa iri, rasa tinggi hati, kecewa, panas, kita tidak bisa tersenyum jika hati kita dipenuhi sakit. Jika hati kita sakit oleh karena perasaan-perasaan yang tersakiti. Oleh karena itu, kita harus menjaga hati agar kita mampu menunjukkan wajah kita yang penuh dengan kasih Allah. Yang ketiga, mengapa kita harus menjaga hati? Karena suasana hati mempengaruhi kesehatan. Amsal 17 ayat 22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Para medis, para peneliti mengatakan bahwa ketika kita tertawa, terbahak-bahak,
sampai air mata keluar dari mata kita, kita tertawa lepas, otak kanan kita memproduksi endorfin, imun tubuh. Ketika imun tubuh kita kuat, maka kesehatan kita akan terjaga. Apalagi saat ini masa pandemi, kita harus menjaga kesehatan kita. Kita harus meningkatkan imun tubuh kita dengan berbagai macam vitamin, dengan berbagai macam buah, sayur. Dan ingat, ada satu cara yang harus kita lakukan gratis tanpa bayar untuk kita menjaga kesehatan kita, yaitu jagalah hati agar kesehatan kita juga terjaga. Yang keempat, mengapa kita harus menjaga hati? Karena hati kita sangat berharga. Amsal 27 ayat 19 berkata, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Ketika kita pergi ke danau, kita melihat ke dalam danau, kita akan melihat kita dapat melihat wajah kita di air danau. Dan demikianlah manusia itu siapa, bagaimana dicerminkan oleh hatinya. Jika hatinya tersakiti, maka yang keluar juga ucapan, perkataan, sikap yang akan menyakiti. Tetapi jika hatinya dijaga penuh dengan kasih, maka perkataannya, perbuatannya juga penuh dengan kasih. Ketika kita menampung panas hati, tawar hati, kecewa, iri hati, tinggi hati, itu artinya hati kita sedang sakit. Hati yang sakit cenderung akan menyakiti. Orang yang marah pasti akan mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati orang lain. Hati yang sakit cenderung akan mendengar dengan negatif, berpikir dengan negatif. Walau yang didengar itu sebenarnya yang benar, tetapi karena hatinya sakit, maka dia tidak mampu menerima. Bahkan dia berpikir negatif atas apa yang didengarnya itu. Karena itu kita perlu menjaga hati. Dari hati kitalah terpancar kehidupan kita. Orang yang sering menyakiti, hatinya sedang tersakiti. Orang yang sering melukai, hatinya itu sebenarnya sedang terluka. Karena itu haruslah kita menjaga hati kita. Pertanyaan yang terakhir, pertanyaan yang ketiga. Bagaimana cara menjaga hati? Filipi 4 ayat 8. Firman Tuhan berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Bapak, Ibu, semua yang benar itu apa? Semua yang benar hanyalah ada di dalam firman. Semua yang mulia hanyalah firman. Yang adil, yang suci adalah firman. Yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji adalah firman. Artinya, bagaimana cara kita menjaga hati kita adalah dengan memenuhi hati kita dengan firman.
Ketika kita memenuhkan hati kita dengan firman, maka tidak akan ada lagi tempat untuk sakit hati. Tidak ada lagi tempat untuk panas hati, tawar hati, kecewa, iri hati, tinggi hati. Dan ketika hati kita dipenuhi oleh firman, maka ketika ada perkataan, ada situasi, ada tindakan yang berpotensi untuk melukai hati kita, maka firman itu akan mampu menjaga hati kita, membentengi hati kita, dan firman itu juga mampu membuat cara pikir kita, cara pandang kita dari segi positif, bukan dari segi negatif. Walaupun kondisi tidak baik, tetapi firman mampu membuat kita berpikiran positif, memandang positif untuk hal yang negatif. Ketika perkataan seseorang kita dengar yang berpotensi membuat kita sakit hati, tetapi hati kita penuh dengan firman, hati kita penuh dengan perkataan-perkataan firman, maka hati kita tidak akan sakit hati. Dan firman yang memenuhi hati kita mampu membuat kita mendengar dengan positif, memandang dengan positif terhadap perkataan yang negatif. Karena itu, mari jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah, karena dari hatilah terpancar kehidupan. Artinya kualitas hidup kita tergantung kepada kualitas hati kita. Jika hati kita berkualitas, maka hidup kita pun berkualitas. Mari jaga hati. Penuhi hati dengan firman agar kita mampu menjaga hati kita dalam situasi-situasi apapun. Biarlah firman Tuhan ini menjadi penolong, penuntun untuk kita melangkahkan kaki kita, untuk kita melalui hidup kita bersama dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.